teman-teman hari ini semuanya masih semangat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semuanya masih semangat? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman ya. Masih semangat setelah perkuliahan setelah UTS ya teman-teman. Nah, di pertemuan kita hari ini kita akan masuk pada pokok bahasan akuntansi perusahaan dagang teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar siklus akuntansi perusahaan jasa ya teman-teman ya. Teman-teman sudah belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan dari perusahaan jasa ya. Dimana kita tahu ya teman-teman ya, perusahaan jasa itu adalah yang paling siklusnya paling sederhana dibandingkan dua jenis perusahaan yang lainnya, yang jasa maupun yang dagang maupun yang manufaktur ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita masuk di jenis perusahaan yang dagang, teman-teman. Kalau kemarin kita sudah belajar ya, perusahaan jasa, di mana komponen laba dari perusahaan jasa hanya pendapatan dikurangi biaya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk di perusahaan dagang. Ya, teman-teman, kalau mendengar perusahaan dagang, apa yang bisa teman-teman ketahui ya dari perusahaan dagang ini ya, terkait dengan siklusnya, kemudian aktivitasnya ngapain sih teman-teman? Coba lihat gambarnya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan perusahaan yang namanya dagang. Dagang itu aktivitasnya apa teman-teman? Jual beli ya teman-teman ya, jual beli barang ya teman-teman, barang. Jadi bukan jasa ya. Kalau jasa ya perusahaan jasa ya teman-teman ya. Kalau perusahaan dagang itu barang teman-teman, ada barangnya. Jadi perusahaan itu membeli barang ya teman-teman ya untuk dijual kembali, ada keywordnya teman-teman, tanpa mengubah bentuk atau memproses lebih lanjut ya teman-teman. Jadi kalau perusahaan dagang itu hanya sesimpel kalau kita beli barang, namanya apa teman-teman? Bahasa Jermannya teman-teman kulaan ya teman-teman ya. Ya, bahasa Jermannya adalah kulaan. Jadi kalau kulaan barang ya atau beli barang, kemudian kita jual kembali barang tersebut dalam bentuk apa adanya seperti kita beli ya. Contohnya apa? Ya, supermarket ini ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia beli sayuran, dijual dalam bentuk sayuran. Dia beli deterjen misalnya, dijual dalam bentuk deterjen. Dia beli kulaan misalnya kain, dijual dalam bentuk kain. Tapi teman-teman, kalau misalnya dia beli sayuran atau tempe ya, atau tahu, kemudian dijual dalam bentuk gorengan atau bakwan atau mendoan atau tahu ya, tahu goreng, itu bukan perusahaan dagang ya teman-teman, tapi perusahaan manufaktur ya. Jangan dikira manufaktur itu yang pabrikan aja ya teman-teman ya. Nah, implikasinya apa teman-teman kalau perusahaan dagang ini dibandingkan tadi ya perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa yang kemarin kita sudah pelajari itu hanya kalau dia jasa itu tidak menyerahkan barang ya teman-teman ya. Nah, sehingga kita tidak bisa menghitung berapa sih harga pokok dari jasa ya, nggak ada ya harga pokok jasa. Tapi implikasinya apa perusahaan dagang itu kalau dia membeli barang kemudian dijual kembali, timbulnya apa teman-teman? Harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu gimana sederhananya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sering ya jualan apa teman-teman, saya yakin ada yang entrepreneur ya di sini ya, yang punya all shop ya. Misalnya teman-teman beli baju, datang teman-teman ambil barangnya dari Jakarta misalnya, belinya 50.000, kemudian dijual kembali ke teman-teman sekelasnya ya, dari 50.000 teman-teman dapat jual lagi misalnya 80.000. Nah, yang 50.000 itulah yang kita sebut dengan harga pokok penjualan teman-teman. Jadi berapa sih harga atau harga beli ya teman-teman dari barang yang mau kita jual? Itu adalah harga pokok penjualan teman-teman. Nah, itu adalah implikasi ya perbedaan karakteristik dari perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, aktivitas perusahaan dagang tuh ngapain aja sih teman-teman? Jadi ini ada misalnya perusahaan dagang. Teman-teman tahu ya tadi ya dari ilustrasi yang sudah saya berikan ya. Jadi perusahaan dagang itu apa? Definisinya tadi membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Nah, maka aktivitasnya apa yang teman-teman perusahaan dagang itu? Jadi dia dari produsen ada proses pembelian barang ya, pembelian barang dagangan dari produsen ke perusahaan ini ya, perusahaan dagang. Kemudian barang itu dijual kembali langsung teman-teman tanpa diubah atau diproses kembali. Dijual ke konsumen namanya penjualan. Nah,
aktivitas ini menimbulkan implikasi apa teman-teman? Kalau pembelian berarti di sini ada kita mengeluarkan kas ya, kasnya keluar. Kalau kita melakukan penjualan ke konsumen, maka kita mendapatkan kas masuk yang diterima dari pembayaran konsumen ya teman-teman. Nah di sini nanti kita identifikasi apa saja ya dari aktivitas utama itu apa saja akun-akun yang berpengaruh dan bagaimana cara mencatatnya ya. Jadi sini ada aktivitas ekonomi ya teman-teman. Jadi berupa pembayaran barang tadi, barang dagangan tadi, kemudian penerimaan pendapatan atau penerimaan penjualan dari aktivitas tadi menjual barang tadi. Nah, maka di sini aktivitas utamanya adalah di pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan penerimaan kas. Di pembelian nanti apa saja akun-akunnya, penjualan nanti apa saja, pengeluaran kas, dan penerimaan kas nanti apa saja akunnya. Nah, ini adalah akunnya teman-teman ya. Jadi kalau pembelian barang dagang, kita menggunakan akun yang namanya pembelian. Ya, dicatat sebesar berapa teman-teman? Sebesar harga belinya ditambah biaya-biaya lain yang mengikuti. Ya, misalnya kalau beli kita nggak mungkin ya beli hanya harga belinya saja. Misalnya kita harus bayar kalau dari barangnya dari Jakarta ke Semarang berarti kita harus bayar ongkir, teman-teman. Kemudian kalau barangnya mungkin nilainya lebih, maka kita harus asuransikan. Kemudian biaya asuransi dan juga biaya ongkir tadi kita masukkan di harga perolehan. Nah, kemudian kalau penjualan biasanya kita menjual itu kita juga ngeluarin ongkir juga ya teman-teman. Ongkirnya ditanggung konsumen. Kemudian kalau kita melakukan penjualan biasanya kita ngasih apa teman-teman ke konsumen? Diskon ya teman-teman, diskon atau potongan penjualan. Kadang kalau misalkan kita beli 2 gratis 1 atau beli 2 gratis 2 ya. Nggak mungkin ya beli 2 gratis 3 ya. Sehingga penjualan ini nanti akunnya juga dipengaruhi oleh diskon atau potongan penjualan. Kemudian timbul akun lagi teman-teman namanya persediaan barang dagang. Nah, karena aktivitas dagang tadi kita membeli barang, kemudian menjual kembali. Nah, tidak menutup kemungkinan kita ada barang yang belum terjual atau yang tidak terjual teman-teman. Yang itu kita sebut dengan persediaan ya atau stok. Atau misalnya teman-teman sering lihat ya kalau belanja di Indomaret atau Alfamart, di situ ada gudangnya teman-teman ya. Jadi stok atau persediaan itu penting untuk supaya perusahaan itu nggak perlu kehabisan barang ya. Kita barangnya habis, pembeli mau cari barang, maka sudah ada di gudang. Nah, itu dia membuat persediaan barang dagang atau stok. Kemudian harga pokok penjualan yaitu harga beli ya teman-teman, harga beli dari barang yang kita beli, barang yang dibeli oleh perusahaan. Kemudian tadi potongan penjualan, retur penjualan, potongan pembelian, dan beban operasional. Beban operasionalnya apa saja teman-teman? Misalnya gaji karyawan, kemudian biaya iklan, biaya administrasi, biaya sewa, semua beban operasional seperti yang sudah kita pelajari di siklus akuntansi jasa sama halnya dengan perusahaan dagang sehingga nanti juga masuk ya di siklus perusahaan dagang juga ya. Kemudian akun utama untuk perusahaan dagang ini untuk transaksi penjualan tadi ya teman-teman ya, ada penjualan, potongan penjualan, retur itu kalau misalkan kita jual barangnya cacat ya atau rusak ya teman-teman, biasanya dikembalikan. Nah, retur itu adalah pengembalian barang dari konsumen. Tidak menutup kemungkinan juga ya kalau kita misalkan beli barang, kita barangnya cacat atau ada yang rusak atau defect ya teman-teman ya. Nah, itu bisa juga kita kembalikan ke produsen ya teman-teman, itu namanya retur pembelian ya teman-teman ya, di sini ya. Kemudian di transaksi penjualan ada harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu nanti yang akan kita pelajari detail ya teman-teman, bagaimana menentukan harga pokok penjualan. Apa saja komponennya, apakah hanya harga beli, atau ada biaya-biaya yang lain yang masuk di komponen harga pokok penjualan. Nah,
Kemudian teman-teman, untuk transaksi pembelian, akunnya adalah pembelian, potongan pembelian atau diskon ya, kalau kita beli kan sering juga dapat diskon ya teman-teman ya, retur tadi adalah barang yang kita kembalikan ke produsen, kemudian ada beban angkut atau ongkir ya. Kalau kita misalkan beli kita, nggak bisa memungkiri adanya timbulnya ongkir ya teman-teman ya, atau ongkos kirim atau biaya angkut. Oke, kemudian selanjutnya gimana cara menentukan laba untuk perusahaan dagang? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang bisa mengilustrasikan? Kalau misalkan teman-teman jualan baju tadi ya, belinya dari Jakarta 50.000. Teman-teman jual ke temennya sendiri ya, sekelas misalnya 80.000 harga jualnya. Teman-teman dapat laba berapa teman-teman? Apakah 50.000 atau 80.000? Atau selisihnya? Nah, ya jadi itu menentukan laba itu adalah tadi selisihnya ya teman-teman ya. Jadi harga pokoknya 50.000, teman-teman jualnya 80.000 sehingga labanya adalah 80.000 dikurangi 50.000 yaitu 30.000 teman-teman untuk labanya ya. Kemudian berarti cara menentukan laba perusahaan dagang bagaimana? Yaitu harga penjualan ya. Penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Kalau misalkan tadi kaos 50.000 itu berarti harga pokok penjualannya adalah 50.000. Kemudian 80.000 itu adalah penjualannya 80.000 ya, sehingga 80.000 kurangi 50.000 labanya adalah 30.000. Itu adalah menentukan laba perusahaan dagang ya teman-teman ya. Jadi ini ilustrasinya PT tidak abadi ya teman-teman, karena tidak ada yang abadi di dunia ini ya teman-teman ya. Membeli sebuah laptop dari PT Bangun dengan harga 10.500.000 ya. Jadi dia jualan laptop ya. Kemudian PT tidak abadi menjual kembali, ingat menjual kembali laptop itu utuh apa adanya teman-teman ya, tidak diproses lagi ya, tidak diolah lagi. Dia beli laptop, dijual dalam bentuk laptop, itu berarti perusahaan dagang teman-teman ya. Menjual kembali laptop tersebut dengan harga 12 juta. Nah, teman-teman diminta untuk identifikasi mana nih? Mana harga pokok penjualan, kemudian berapa penjualannya, kemudian berapa labanya teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah ilustrasikan dengan yang kaos tadi ya. Nah teman-teman identifikasi ilustrasi ini ya, PT tidak abadi ini, berapa penjualan, berapa harga pokok penjualan, dan berapa laba. Nanti teman-teman silakan tulis jawabannya di forum Kulina ya teman-teman. Nanti saya akan buka forum. Kemudian teman-teman silahkan tuliskan jawabannya di forum. Ya, dari slide ini teman-teman diminta untuk mengidentifikasi PT tidak abadi ini membeli sebuah laptop. Saya ulangi ya, PT tidak abadi membeli sebuah laptop dari PT Bangun. Harganya 10.500.000, kemudian dijual kembali 12 juta. Nah, harga pokok penjualannya berapa? Kemudian penjualannya berapa, labanya berapa teman-teman? Silahkan tuliskan jawabannya di forum ya teman-teman ya. Ingat di forum. Oke, karena jawaban teman-teman akan menjadi presensi bahwa teman-teman sudah mengikuti kuliah ini. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, untuk menentukan harga pokok penjualan, nah kita menggunakan rumus ini ternyata teman-teman. Ya, jadi persediaan awal barang dagang ditambah dengan pembeliannya dalam bentuk pembelian bersih ya teman-teman. Pembelian bersih apa saja? Nih, pembelian ditambah dikurangi potongan pembelian dikurangi retur. Jadi pembelian bersih. Kemudian persediaan awal barang dagang dengan pembelian bersih itu adalah namanya persediaan total barang dagang. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, ini adalah harga pokok penjualan. Oke, sampai sini bingung teman-teman? Bisa dipahami? Masih bingung Bu? Oke, karena belum saya jelaskan teman-teman ya, jadi wajar jika bingung ya. Oke, teman-teman silahkan coba kita ilustrasikan ya teman-teman ya. Seandainya teman-teman tadi apa usahanya? Kaos ya. Teman-teman beli kaos dari Jakarta tadi ya. Kemudian ternyata teman-teman punya apa namanya pelanggannya bertambah banyak, sehingga teman-teman kepikiran untuk jadi buka
offline shop ya. Jadi tidak hanya by order ya, tidak tidak PO ya teman-teman. Teman-teman punya usaha distro sendiri. Nah, teman-teman usaha distro berarti teman-teman membeli kaos dalam beberapa jumlah yang tidak hanya satu ya teman-teman ya. Pastikan jumlahnya banyak, modelnya banyak, jumlahnya banyak supaya pembeli yang datang bisa pilih-pilih. Oke. Jadi teman-teman ketika membeli untuk display di distronya teman-teman itu adanya apa? Timbul apa teman-teman? Persediaan atau stok ya teman-teman. Ya, stok. Jadi teman-teman punya stok di toko offline-nya ya. Ketika ada pembeli yang memilih mau membeli ya baju itu, baju-baju itu berarti teman-teman menyediakan stok ya dalam beragam jenis, model, kemudian jumlahnya juga. Oke. Jadi teman-teman punya stok. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata bulan ini teman-teman belanja ya, stok barang baju itu total untuk distronya teman-teman itu 10 juta misalnya dalam bulan ini. Kemudian di bulan berikutnya teman-teman ada melakukan pembelian lagi ya, kulaan lagi ya. Kemudian kulaan lagi ya. Karena sudah laku ya tadi ya, ada yang sudah laku. Jadi ada sisa dari 10 juta itu di akhir bulan teman-teman hanya sisa misalnya 5 juta ya. Nilai bajunya teman-teman ya, nilai persediaannya teman-teman di akhir bulan itu 5 juta. Yang 5 juta sudah laku teman-teman. Ini dalam bentuk harga pokok loh teman-teman ya, bukan harga jual ya teman-teman ya. Harga pokok, harga kulaannya teman-teman, harga belinya teman-teman itu 10 juta itu harga pokok, oke? Nah, teman-teman punya stok di akhir bulan ya, punya stok sisa stok barang itu 5 juta. Berarti sisa barang di akhir bulan itu akan menjadi persediaan awal di bulan berikutnya ya teman-teman ya, 5 juta ya. Teman-teman masih punya barang dagangan 5 juta di distronya teman-teman. Yang 5 juta mana? Sudah terjual, oke? Kemudian teman-teman melakukan kulaan lagi ya, kulaannya. Javanese nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jawa nggak apa-apa ya. Melakukan pembelian lagi ya. Pembelian barang misalnya teman-teman punya mau meningkatkan isi tokonya nih, teman-teman beli lagi 20 juta barang dari Jakarta nih, dari mana-mana nih, dari Jakarta, Batam lah, dari Malaysia lah, dari Korea lah ya. Teman-teman pokoknya total beli kulaannya 20 juta. Kemudian dari 20 juta karena teman-teman beli banyak ya teman-teman, teman-teman dapat diskon nih. Misalnya diskonnya 5 juta. Oke. Kemudian setelah dipilih barangnya datang, teman-teman ada barang yang cacat, ada yang defect, misalnya bajunya ada yang sobek, jahitannya nggak rapi, teman-teman kembalikan. Di retur, misalnya returnya 3 juta. Berapa nilai pembelian teman-teman? Apakah 20 juta? Apakah 5 juta atau 3 juta atau bagaimana? Nah, teman-teman dikurangi ya teman-teman ya. Jadi pembelian bersih itu karena yang potongan pembelian ini dengan retur ini barangnya sudah nggak ada teman-teman. Retur pembelian ini barangnya sudah nggak ada di tempat teman-teman ya. Kemudian kalau potongan diskon ini kan berarti potongan harga ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bayarnya nggak segitu ya. Jadi dikurangi sehingga pembelian bersih itu adalah pembelian dikurangi potongan pembelian atau diskon, dikurangi retur ya. Sehingga dari 20 juta tadi teman-teman kurangi dengan diskonnya 5 juta berarti 15 juta, kurangi lagi 3 juta returnya berarti total pembelian teman-teman bersih di sini berapa kulaannya? 20 kurangi 5, 15 kurangi 3, 12 juta teman-teman ya. Nilai barang dagangan yang baru datang, yang teman-teman kulaan baru tadi nilainya adalah 12 juta teman-teman. Oke, sehingga teman-teman punya stok berapa di distronya teman-teman? Ya, dari sisa barang bulan kemarin itu masih ada 5 juta teman-teman. 5 juta itu terdiri dari berapa baju, berapa kaos, nggak tahu ya teman-teman. Pokoknya nanti nilai totalnya itu 5 juta ya, di total itu 5 juta. Kemudian pembelian bersih teman-teman kulaan lagi 12 juta. Sehingga teman-teman punya total barang yang mau dijual itu 17 juta. Jadi total barang display di distronya teman-teman itu 5 juta ditambah 12 juta yang teman-teman baru beli ya, 5 ditambah 12 sehingga total persediaan barang 17 juta. Oke? Nah, setelah 1 bulan tokonya teman-teman buka ya, teman-teman ada penjualan ya, ada order ya, kemudian temannya beli, ada pengunjung beli.
Misalnya, ada katakanlah teman-teman dapat selama sebulan itu dapat 15 juta ya, dapat 15 juta penjualannya. Berarti persediaan akhirnya berapa teman-teman? Persediaan akhirnya berapa teman-teman? Kalau misalnya dari 17 juta kurangi 15 juta penjualan, berarti persediaan akhirnya 2 juta ya teman-teman ya. Sehingga dari ini ya, ini harga pokok ya teman-teman ya, 17 juta dikurangi 2 juta. Ya, harga pokok penjualan berarti total persediaan barang yang teman-teman punya, persediaan barang tersedia untuk dijual, persediaan total barang itu 17 juta, kemudian persediaan akhir barang setelah di akhir teman-teman hitung masih sisa 2 juta, 17 juta kurang 12 juta, maka harga pokok penjualannya adalah 15 juta. Oke, harga pokoknya adalah 15 juta. Itu menentukan harga pokok penjualan teman-teman. Ya, silahkan dipahami dulu ya teman-teman ya. Sambil kita lanjutkan ke karakteristik ya. Ini adalah karakteristik operasional perusahaan dagang. Jadi ini adalah gudang barang ya teman-teman ya. Gudang ini teman-teman biasanya perusahaan itu punya tempat untuk stok ya. Ini stok barang. Kemudian untuk bagian penjualan itu ini stok yang terkait dengan gudang itu adalah stok ya teman-teman ya. Teman-teman ya. Jadi persediaan ya. Kemudian pembeliannya berapa, kemudian di akhir periode dihitung persediaan akhirnya berapa, maka ketemu harga pokok penjualan. Nah, penjualan ini adalah nilai jual yang teman-teman yang dari customer. Jadi beda ya teman-teman ya. Penjualan itu adalah nilai yang teman-teman terima, harga jual yang teman-teman tetapkan dengan berapa barang yang terjual dikalikan itu adalah namanya penjualan, uang yang diterima dari customer. Kalau HPP itu adalah uang yang teman-teman beli atau keluarkan untuk membeli barang ya. Jadi beda, ini pasti selisih ya teman-teman. Kalau misalnya sama berarti teman-teman bakbo ya teman-teman ya, bahasa Inggrisnya ya. Berarti teman-teman nggak laba nggak rugi ya, bakbo ya. Jadi nggak laba nggak rugi. Jadi kalau misalkan penjualan itu pasti selalu lebih besar dari harga pokok penjualan ya, kecuali penjualnya baik hati ya. Jadi penjualannya sama dengan harga pokok atau bahkan lebih kecil ya, itu namanya rugi ya teman-teman ya. Nah, penjualan itu selalu normalnya adalah lebih besar dari harga pokok penjualan. Yang mana ada ya yang mau jualan tapi rugi ya. Jadi penjualan itu adalah harga jual yang ditetapkan oleh penjual ke customer. Kalau HPP atau harga pokok penjualan itu adalah harga yang kita bayarkan ke produsen ya atau ke supplier ya, sehingga selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan itu yang namanya laba kotor. Nah, dalam operasional perusahaan itu pasti ada aktivitas operasional lain, jadi nggak hanya jual beli ya teman-teman, ada administrasi, ada sewa gedung, ada harus bayar gaji karyawan, ada harus bayar transport, ada biaya konsumsi ya. Jadi biaya penjualan, biaya administrasi itu adalah biaya operasional, sehingga laba kotor dikurangi dengan biaya operasional, ketemunya adalah laba bersih atau laba operasi. Ini adalah nanti komponen laba rugi dari perusahaan dagang, teman-teman. Menyusunnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi beda dengan pada saat kita menyusun laporan laba rugi perusahaan jasa. Jadi nggak ada HPP, teman-teman, di perusahaan jasa. Karena apa? Karena memang dia nggak beli barang ya. Jadi hanya pendapatan langsung dikurangi biaya. Sehingga di sini nggak ada. Ya, proses ini nggak ada. Tapi di perusahaan dagang coba kita perhatikan, ini adalah bedanya ya. Ada perhitungan HPP. Jadi untuk laba kotor itu adalah penjualan dikurangi HPP dulu, kemudian baru dari hasilnya adalah laba kotor, kita selisihkan dengan biaya-biaya operasional sehingga hasilnya adalah laba bersih. Oke. Nah, untuk itu kita mau menyusun atau menghitung laporan laba rugi perusahaan dagang. Coba perhatikan ilustrasinya teman-teman. Perhatikan dulu kasusnya ya. Di sini adalah PT Mitra. Ya, dia retailer buku dan alat tulis. Berarti dia aktivitasnya ngapain teman-teman? Jualan buku sama alat tulis ya. Berarti dia nanti aktivitasnya berarti dia pasti kulaan ya. Kulaan itu apa sih teman-teman? Beli barang dagangan berupa buku sama alat tulis itu, kemudian jual kembali dalam bentuk buku dan alat tulis, tidak diproses lebih lanjut ya. Beli apa adanya, dijual apa adanya ya. Oke.
Kemudian pada tanggal 1 Januari 2021 PT Mitra membeli buku tulis ya, buku tulisnya seharga 160 juta. Nah, nilai beli berarti kalau membeli apa teman-teman ini? Pembelian ya teman-teman 160 juta. Retur pembelian karena barang rusak adalah 15 juta. Oke. Setelah di barangnya sampai diretur, ada yang misalnya bukunya sobek atau basah atau ada salah cetak, atau ada yang cetaknya kebalik ya, pasangnya kebalik. Sering ya. Nah, itu setelah disortir, diretur, dikembalikan, nilai returnya adalah 15 juta. Kemudian dari total pembelian ini PT Mitra mendapat diskon ya, diskonnya adalah 7 juta. Oke. Ini adalah posisi di tanggal 1 Januari 2021. Oke. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 berarti akhir tahun ya teman-teman ya, akhir tahun sebelumnya ya teman-teman ya. PT Mitra masih mempunyai persediaan buku tulis ya senilai 50 juta. Jadi ini apa artinya teman-teman? Jadi stok atau barang di tanggal 31 Desember itu akan menjadi persediaan awal atau stok awal di tahun 2021 ya teman-teman. Benar ya, ini 2020 ya teman-teman ya. Sehingga ini persediaan awal 50 juta. Nah, setelah 1 tahun beroperasi nih teman-teman nih ya PT Mitra, di akhir 31 Desember 2001 PT Mitra ngecekin gudangnya lagi. Ya, di gudang masih tersisa 10 juta. Jadi nilai buku tulisnya, ini buku tulis aja ya teman-teman ya. Nilainya adalah 10 juta. Oke. Jadi setelah 1 tahun di akhir tahun PT Mitra itu stok opnam. Stok opnam itu artinya apa teman-teman? Menghitung kembali persediaan ya, stok opnam. Stok itu persediaan ya, kemudian opnam itu artinya melakukan pengecekan atau penghitungan fisik persediaan. Nah, dihitung di gudang dihitung nilainya adalah 10 juta. Oke. Kemudian selama tahun 2021 penjualan. Jadi bedakan antara harga pokok penjualan dengan penjualan ya teman-teman ya. Kalau penjualan ini berarti apa teman-teman? Uang yang diterima dari customer. Penjualannya senilai 420 juta. Oke. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung laba ya atau rugi dari PT Mitra. Nah, pertama kita harus menentukan dulu harga pokok penjualannya ya. Ya kalau kita mau menentukan laba kan penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Penjualannya kita sudah tahu ya 420 juta. Nah, harga pokok penjualannya bagaimana? Nah, dari rumus tadi ya teman-teman kita masukkan ya persediaan awal. Berarti nilainya berapa teman-teman? Dari 31 Desember 2021 ya ini persediaan awal ya. 31 Desember 2020 ya persediaan buku tulisnya senilai 50 juta. Nah, 50 juta ini persediaan awal atau stok awal ya, teman-teman. Stok awalnya adalah 50 juta. Kemudian pembeliannya berapa? Selama di 1 Januari dia melakukan pembelian atau kulaan barang ya, teman-teman ya. Istilahnya adalah kulaan barang ya, teman-teman ya. Ini adalah pembelian 160 juta, oke? Kemudian dari 160 juta dia dapat potongan 7 juta, kemudian retur, ya barang yang rusak-rusak tadi diretur 15 juta. Sehingga pembelian bersihnya berapa teman-teman? 160 dikurangi dengan 7 juta, dikurangi dengan 15 juta. Temunya 138. Ini adalah nilai total pembelian PT Mitra di tahun 2021. Pembelian bersih ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan nih persediaan awal. Berarti dia PT Mitra itu masih punya stok 50 juta. Kemudian pembelian bersihnya. Jadi PT Mitra melakukan pembelian ya menambah stok barang senilai 138 juta sehingga total persediaan barangnya PT Mitra menjadi stok awal ditambah dengan total pembelian 50 juta ditambah 138 ketemunya 188 juta ya teman-teman ya. Nah, kemudian di awal tahun PT Mitra masih punya 188 juta itu total nilai persediaan, nilai barang yang siap dijual. Oke, kemudian di akhir tahun PT Mitra melakukan perhitungan fisik ya di gudang. Nih, di gudang tersisa 10 juta, oke.
10 juta itu berarti persediaan akhir, teman-teman. Jadi 188. Jadi total barang yang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir 10 juta. Sehingga yang 178 juta itu kemana? Sudah terjual, teman-teman. Yang namanya ini adalah harga pokok penjualan, oke? Berarti dari 188 juta itu terjual 178 juta, masih sisa 10 juta. Ini adalah persediaan akhir yang nanti akan saldonya akan terbawa di tahun berikutnya, oke? Nah, kalau kita sudah tahu harga pokok penjualan tadi 178 juta, kemudian kita bisa nih menghitung labanya. Labanya berapa, teman-teman? Dari penjualannya tadi 420 juta dikurangi harga pokok penjualan 178 juta, oke? Dari 420 dikurangi 178 ketemunya berapa, teman-teman? 242 juta. Ini adalah labanya PT Mitra selama tahun 2021. Oke, caranya gitu ya, teman-teman ya. Mudah ya. Oke, silahkan teman-teman menyimak video ini. Kemudian nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Bisa WA saya atau bisa lewat grup. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memposting jawaban tadi ya di forum ya, teman-teman, di forum. Karena jawaban teman-teman yang diposting di forum akan menjadi presensi bahwa teman-teman sudah mengikuti kuliah ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman. Terima kasih.